Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'd. Hadirin para pendengar Radio Dakwah Mujahidin FM dimanapun berada, para jamaah Masjid Raya Mujahidin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mendengarkan dan menghadiri majelis tausiah Islam rutin yang dilaksanakan di Masjid Raya Mujahidin ini untuk sama-sama mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari saling mengingatkan ini, tazkirah yang saling mengingatkan ini. Mudah-mudahan tentunya manfaat ini saya dapat diri saya sendiri dan kita semuanya yang hadir di majelis ini maupun para pendengar sekalian yang berada dimanapun berada. Para jamaah sekalian, dalam kesempatan yang singkat ini saya akan mencoba, mari mungkin judulnya yang akan saya berikan adalah mari kita kokohkan eksistensi kita sebagai manusia. Mengokohkan eksistensi diri kita sebagai manusia. Ya, para jemaah sekalian, kita ini manusia. Salah satu di antara makhlukat ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Kita bersama-sama dengan hewan, makhlukat yang ada di bumi ini, ada tumbuhan, ada bermacam jenis makhluk-makhluk kecil, virus, termasuk virus corona itu termasuk juga makhluk Allah, bakteri, jamur dan sebagainya, itu yang makhluk hidup yang Allah ciptakan itu. Ada juga yang tidak kelihatan, itu jin, iblis, laknatullah, ada di sekitar kita. Dan kita alhamdulillah Allah ciptakan pertama sekali daripada tanah. Allah ciptakan di surga yang mulia. Jadi kalau kita istilah komputer sekarang ini, manusia itu by defaultnya aslinya itu surga. Di surga Jannatul Na'im. Lalu Allah ciptakan pasangan Adam itu Hawa. Kisahnya panjang tapi kita singkatkan, akhirnya mereka berbuat dosa, kesalahan, mendekati pohon larangan. Lalu mereka akhirnya berdosa, hilanglah kemuliaan mereka sebagai manusia karena berdosa. Surga tidak boleh dimasuki oleh yang berdosa, maka Allah keluarkan dari surga. Adam itu ditempatkan di bumi yang sekarang ini. Dan kita adalah makhluk Allah yang turunan dari Adam. Adam dari tanah. Ayat saya bacakan tadi itu ayatnya di surah Al-Mu'minun ayat 8. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Itu ayat kedua. Ayat pertamanya adalah Allah lah ya, allazi ahsanu kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Ini di surah As-Sajdah. Mungkin kita sering dengar di subuh Jumat ini ya. Nah, ayat ke-7. Allah lah yang menciptakan sebaik-baik penciptaan manusia itu daripada tanah. Tanah jelas tadi, jadi Adam hidup berkembang, hidup di surga, lalu dengan pasangannya Siti Hawa dikeluarkan menjadi manusia yang menjadi induk daripada manusia sekarang ini, Bani Adam. Makanya ada istilahnya Bani Adam. Kalau nama manusia itu An-Nas, manusia juga, Al-Insan, manusia,
Al-Bashar juga manusia, tetapi salah satu di antaranya Bani Adam. Nah, kita adalah keturunan Bani Adam, manusia. Nah, uniknya para jemaah sekalian, ini karena kenapa tema kita mengokohkan kita manusia ini? Para saintis, ilmuwan biologi yang zaman dahulu kala, para ahli yang sampai sekarang masih diikuti oleh para ilmuwan biologi, bahwa manusia ini bukan diciptakan tapi melalui proses evolusi. Dari makhluk sederhana berkembang menjadi makhluk yang melata, lalu punya kaki 4, ini kaki 2, berdiri tegak, berdiri bongkok, tegak, dan seterusnya menjadi manusia. Evolusi kata mereka. Seleksi alam. Evolusi itulah yang mengatakan bahwa kita ini tidak termasuk dalam pembagian klasifikasi makhluk hidup di dunia ini. Jadi hanya 2 makhluk hidup diberikan oleh para ahli, yaitu kerajaan hewan dan kerajaan tumbuhan. The kingdom of animalia, the kingdom of plantae. 2. Nah, di mana manusia? Nah, ternyata manusia dimasukkan ke dalam grup hewan. Jadi hewan yang tingkat rendah terus sampai yang hewan yang vertebrata mempunyai tulang belakang, lalu dibagi lagi menjadi beberapa macam jenis hewan, monyet, gorila, simpanse, segala macam, dan terakhir primata. Nah, primat itulah namanya Homo sapiens manusia ini. Jadi oleh para ahli biologi, kita ini adalah turunan hewan, tidak ada klasifikasi kingdom of mankind atau human itu tidak ada. Jadi kita ini termasuk kelas hewan. Dan subhanallah perjamaah, ada yang jadi gini, apa yang dilakukan oleh Pak Said sini ternyata tanda kutip ya, ada benarnya juga nanti. Dan kita lihat dibuktikan oleh Al-Qur'an bahwa manusia itu termasuk kelas hewan, ternyata ada, tetapi dalam beberapa penjelasan sebelumnya. Nah, jadi Allah tetap kita mengatakan bahwa kita adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Ya, sebaik-baik ciptaan yang Allah ciptakan dari makhluknya. Karena diberi keistimewaan kepada kita. Adanya akal dan hati. Itu bedanya dengan makhluk yang lain. Dan ada juga nafsu. Dan itu dalam suatu kondisi yang Allah jadikan masing-masing punya peranan. Ya, Allah berikan contoh bagaimana untuk mengendalikan hati, bagaimana berbuat, bagaimana hati itu harus bekerja, bagaimana fisik biologi kita bekerja, bagaimana otak kita berpikir, semuanya Allah berikan contohnya, yaitu contohnya template kita ini adalah Nabi Muhammad SAW. Apa manualnya template itu? Yaitu Al-Quran. Karena Aisyah mengatakan pada saat ditanya bagaimana akhlaknya perbuatannya Rasulullah, kata Aisyah, khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Al-Quran. Inilah sebenarnya yang memuliakan kita. Al-Quran, ayat-ayat Allah yang mulia inilah yang menjadi pedoman hidup kita, yang contoh realnya di hidup kita dan Muhammad SAW. Dan kita katakan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, pada saat sekalian, kembali kepada proses. Setelah Adam tadi diciptakan dari tanah, kita berikutnya ada diciptakan dari air mani, ya, sperma orang tua kita. Orang tua yang kita menikah, maka terjadilah hubungan suami istri. Dan air mani itulah yang terpancar akan terbentuk membuahi ovum, ya. Ovum dari istri kita, dan terjadilah pembuahan. Pembuahan kita akan menjadi cabang bayi dari alaqah menjadi mudghah ditutup dengan daging izamah lalu Allah berikan tulang, ya. Lalu tulang itu Allah tutup dengan lahman, dengan daging lagi, dan kita membentuk seperti ini. Nah, apa yang terjadi Pak jemaah sekalian? Nah, di sini keywordnya adalah ada 3. Pada saat Allah menciptakan kita pada sempurna ciptaan, belum sempurna ya, kejadian yang bisa menghidupkan hati kita bernapas dalam bayi itu ya, 4 bulan 10 hari itulah Allah meniupkan ruh dari Allah. Di situ kemuliaan kita, ada ruh darinya. Di ayat 9 surah As-Sajdah itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kata Allah, kemudian dia Allah menyempurnakannya, menciptaannya itu tadi, dan meniupkan ruh ciptaannya kepadanya ke dalam bayi tadi, tubuhnya itu, dan dia menjadikannya apa? Setelah ruh datang, Allah hidupkan pendengaran, as-sam'a.
wa ja'ala lakumus sam'a. Pendengaran dulu yang Allah berikan. Kemudian penglihatan sudah ada mata, tapi nanti setelah dia lahir, begitu dia lahir, itu baru dia bisa melihat. Lalu Allah katakan wal afidah, hati. Jadi hati itu berfungsi setelah dia lahir, setelah dia hidup. Nah, dan bahkan kalau tidak salah baru ditimbang hati, iman dan akal itu apabila dia balik umur 15 tahun atau dia menstruasi kalau perempuan. Itu tanda-tanda kedewasaan, baru ada pertanggungjawaban perbuatan. Jadi telinga. Oleh karena itu banyak sekalian telinga. Ada kisah mengapa bayi dalam perut sudah bisa mendengar. Ada seorang ibu yang waktu dia hamil dia langsung mendengarkan murattal terus Al-Quran kepada kandungannya itu terus setiap hari. Subhanallah, begitu lahir katanya anaknya itu umur dalam 2 tahun sudah bisa hafal Quran. Karena selama dia bayi itu sudah yang masih bersih, tape recorder itu bersih otaknya itu, hatinya itu langsung mendengarkan dan merekam. Begitu 2 tahun diajarkan terus, subhanallah dia bisa hafal Al-Quran. Akhirnya pendengaran kita sudah aktif di dalam bayi. Nah, bagaimana dengan hati? Dengan hati, ani. Subhanallah para jemaah sekalian, ini mungkin bagian akhir yang akan saya sampaikan. Nah, di ayat tadi, di ayat yang mengatakan bahwa Allah ciptakan manusia itu adalah mendengar, melihat dan hatinya. Nah, tapi kata Allah, balhum biliqaihi kafir, dan akan banyak nanti manusia itu yang kafir terhadap Allah. Nah, dan itu dijelaskan oleh ayat yang lain, yaitu ayat yang terakhir akan saya sampaikan, surah Al-A'raf ayat 179. Mungkin sering kita dengar ayat ini ya. Dan coba redaksinya itu terbalik dengan yang ayat tadi ya. Surah apa ini? Surah As-Sajdah ayat 10 ini ya. Ayat As-Sajdah ayat 9 di situ dijelaskan walalakumus sam'a dulu, al-basar wal afidah. Tapi di ayat 179 ini terbalik, justru hati dulu. Mari kita dengarkan ayatnya, surah Al-A'raf ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul aliyyul azim. Nah, tadi di ayat surah As-Sajdah apa kata Allah? Dengan pendengarannya, dengan apa? Maaf, dengan pendengaran, dengan penglihatan dan dengan hati itu qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali manusia yang bersyukur dan kebanyakan mereka kafir. Sedikit yang bersyukur, sedikit yang muslim, sedikit yang taat, sedikit yang bertakwa. Ini kunci. Bagaimana yang kebanyakan manusianya tadi? Nah, jawabannya ada di surah ini tadi. Walaqad zara'na li jahannama katsiran. Sungguh kata Allah, akan kami isi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Jadi bahan bakar api neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Kebanyakan, makanya kasiran cocok dengan ayat tadi yang qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur, yang beriman. Dan kebanyakan ternyata adalah naudzubillahi min dzalik, calon neraka jahanam, calon jadi bahan bakar neraka jahanam. Kenapa? Nah, baru nyambung dengan ayat yang tadi 32 ayat 9 itu, maka kata Allah lahum qulubun la yafqahuna biha, karena mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah yang tersirat maupun yang tersurat, yang dalam Al-Quran, ayat Allah Al-Quran maupun yang di alam ini. Hati dulu di sini. Nah, baru yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, eyes, ya, punya pandangan, tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah.
baik melihat berarti membaca Al-Quran, ayat Allah langsung begini tekstualnya, atau ayat-ayat di alam semesta. Dan yang terakhir, walahum adzanun la yasma'una biha, dan mereka punya telinga tapi tidak didengarkan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Nah, jadi begitu penciptaan awal adalah aktifnya pendengaran, begitu lahir baru bisa melihat sekitarnya, dia nangis gitu, lalu dengan berdewasa dia bisa hubungan dengan hatinya. Tapi begitu pertanggungjawaban di dalam ayat 179 Allah sebutkan hati dulu. Yang akan ditanyakan hatinya dulu, barulah matanya dan pendengarannya. Kenapa? Karena begitu dia menjadi orang yang dewasa, yang bisa memikirkan mana baik dan benar, yang menjadi pemutus keputusan dia sebagai hamba Allah itu adalah hatinya, imannya, dengan akal yang Allah berikan juga kepada dia, bersama-sama menjadikan dia manusia. Bagaimana dengan orang-orang yang tadi nihil, ataupun hatinya gelap, matanya buta, telinganya budak terhadap ayat Allah? Maka ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, kata Allah. Balhum adal, atau bahkan lebih jelek dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, karena mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi jemaah sekalian, jadi apa yang dibuat sistematika manusia, hewan dan animalia itu ada benarnya. Pada saat tertentu manusia itu akan seperti hewan. Jadi benar juga gitu apa yang dibuat oleh ahli biologi itu ya, bahwa manusia itu segolongan dengan hewan. Dan bahkan kata Allah, ulaika kal'am, seperti badan ternak. Yang ternak itu ya sapi, kambing, kuda, ayam. Maksudnya kalau yang orang non muslim itu ya mungkin babi, ternak juga itu ya sama seperti itu kata Allah. Bahkan lebih jelek lagi. Ini kata Allah. Kenapa lebih jelek? Karena memang kalau hewan meninggal selesai dia, tidak ada pertanggungjawaban. Mati menjadi tanah. Kalau dia makan manusia mungkin disembelih jadi kurban sebagainya. Tetapi begitu manusia meninggal, dia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, sekecil zarah pun akan dipertanggungjawabkan. Dia akan membawa beban. Nah, kalau tadi hatinya, matanya, pendengarannya sudah buta dan tuli, maka apa yang akan dibawa kepada Allah? Dia merugi. Makanya di dalam surah An-Naba itu katanya, di dalam dialog di neraka itu manusia itu pengennya bahkan kuntu turoba, ya. Lebih baik aku dulu ini jadi tanah, jangan jadi manusia. Penyesalannya tapi di akhirat. Nah, oleh karena itu jangan sekalian, kesimpulan saya adalah mari kita sama-sama judul saya menguatkan eksistensi kita sebagai manusia. Jangan sampai kita dengan melalaikan hati kita dari Allah, melalaikan penglihatan kita dari Allah, dan melalaikan pendengaran kita dari Allah, kita menjadi diponis oleh Allah menjadi binatang ternak. Wa na'udzubillah min zalik. Semoga kita selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjadikan diri kita sebagai seorang yang muslim yang taat, yang bertakwa, yang memfungsikan hati kita, mata kita, dan pendengaran kita untuk melihat, mendengar, dan memahami ayat-ayat Allah yang tak terhingga ini, baik yang tekstual berupa Al-Quran maupun yang ada di alam semesta, dengan ilmu, dengan cara kita memandang semuanya. Semoga bermanfaat khususnya di saya sendiri dan kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.